Cerita berawal dari persiapan seorang ciwi galau bernama Jess yang akan pindah rumah keluar kota. Karena setelah kematian suaminya akibat bundir, Jess yang hampir gagal move on ingin membuka lembaran baru. Lalu dengan menggunakan padati beroda 2, Jess membawa barang-barang miliknya dan akan menempuh perjalanan selama 4 hari 4 malam. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. Kesal dengan mobil berkecepatan kuya, Jess mengeluarkan skill salibnya. Tapi ternyata, tuh sopir panas dan tidak redo di-overtake seorang wanita. Jess auto demam singkat setelah hampir dicumbu bemper truk oleng. Ia pun gak habis pikir dengan si sopir yang seolah ingin mencelakainya. Nanaonan sih? Baru juga keluar dari kota asalnya, Jess sudah mendapatkan kejadian semacam ini. Lalu ketika malam datang, Jess mengisi bensin sambil menghubungi sang kakak akan kepergiannya ini. Tapi tiba-tiba, mobil yang tadi malah akan singgah juga di tempat ini. How far? About a guess. I just wanted to let you know. Singkat cerita, Jess menginap di sebuah penginapan sebelum melanjutkan perjalanan esok hari. Selama itu pun Jess melihat kenangan bersama sang suami yang memiliki bewok beringin yang begitu ngangenin. Seorang pria bernama Mark ujug-ujug meminta maaf kepada Jess. Dan ternyata Mark adalah si sopir yang hampir membuatnya tabrakan kemarin. Entah kebetulan atau memang diikutin, Jess mendadak ketakutan dengan pria berkumis baplang ini. Kemudian Mark menjelaskan bahwa kemarin ia sedang asik ngoprek HP hingga tidak sadar akan keberadaan mobil Jess di sampingnya. Jadi ia harap Jess memberikan maaf atas keteledorannya kemarin. It's okay. Where are you going? I gotta go. Sorry. I'll see you around. Jessica. Thanks. Untuk keempat kalinya, Jess melihat mobil Mark yang sepertinya sedang mogok. Dan ternyata benar, Mark yang sedang butuh onderdil mesin bingung bagaimana cara untuk bisa pergi ke bengkel. Sementara Jess yang ketakutan mulai mencari alasan agar Mark tidak nebeng di mobilnya. Mulai dari nyebut sedang buru-buru, takut kemagriban di jalan, sebenarnya mobil gak kuat bawa 2 orang, bahkan sampai nyebut suka alergi sama kumis. Tapi bukannya percaya, Mark malah kekeh ingin nebeng sampai ke bengkel temannya. Sorry, I've gotta go. Wanita mana yang gak takut dengan pria asing di tempat sepi semacam tadi? Terlihat Jess pun merasa lega setelah mengabaikan permintaan Mark. Di malam berikutnya, Jess duduk santuy dulu sebelum kembali beristirahat di penginapan. Lalu ia mendapat panggilan dari ibunya yang beberapa hari ini belum Jess kabari. Si ibu pun marah setelah mengetahui kepindahan anaknya yang mendadak seperti ini. Akan tetapi Jess yang sudah pancing tidak akan merubah rencananya. Pokoknya pindah. Astagfirullah, eta si Mark. Dunia seolah terasa sempit saat Jess melihat lagi keberadaan Mark. Kemudian Jess buru-buru pergi sebelum pria aneh itu mendatanginya lagi. Ketika Jess berusaha kabur, Mark terlihat emosi akan sikap Jess yang terus menghindarinya. Sementara Jess sudah masa bodoh, yang penting ia bisa kabur sejauh mungkin. Di
Dirasa Mark sedang mengejar, Jess semakin menggeber mobil beserta gandengannya. Tak lupa juga ia menghubungi polisi mumpung Kang Sutradara masih memberikannya sinyal. Tapi ketika akan menyebutkan lokasi keberadaannya, Jess baru-baru tahu karena sepanjang jalan cuma kebun yang begitu gelap. Dikira mobil Mark, ternyata itu cuma taksi online yang sedang kejar setoran. Jess pun meminta maaf kepada para polisi karena sudah riuh sendiri seperti ini. Pantesan mobil tiba-tiba oleng, ternyata ban mobil jebol sampai mirip bibir berdiri seperti ini. Lalu tiba-tiba ia melihat sebuah mobil yang sepertinya sudah gak asing. Dugaan Jess benar bahwa orang ini adalah Mark yang sebenarnya berniat untuk menculiknya. Jess yang baru sadar bingung akan keberadaannya saat ini, karena selain tempat ini begitu sepi, ia tidak melihat Mark yang entah maunya apa. Jess masih bertanya-tanya apa alasan Mark menculiknya, padahal kemarin ia masih terlihat baik. Lalu ketika tengah malam, Mark mendatangi Jess yang kini semakin ketakutan. Kemudian Jess menawari Mark duit, kali aja Mark adalah duda kere yang sedang kelilit pinjol. Tapi tiba-tiba, Mark berkata jika dirinya sudah bosan mendengar kalimat template semacam itu. Terlebih Jess bukanlah orang pertama yang ia culik. Jess auto lemas mendengar perkataan tersebut meski tidak tahu apa tujuan Mark yang sebenarnya. Kemudian Jess meminta izin keluar karena sudah gak tahan pengen ngompol. Mark mengunci pintu dan memaksa Jess untuk ngecewek saja di ruangan ini. Lalu di tengah penderitaan Jess, Mark kepo dengan asal-usul korbannya yang ke-17 ini. Lalu dari HP-nya Jess, Mark bisa melihat kenangan Jess bersama suaminya saat mereka bermain sulap kartu ala Pak Torna. Bahkan dengan ancamannya, Jess akhirnya menceritakan bahwa ia adalah wanita galau yang ingin menjalani hidup dengan lebih baik. Tapi boro-boro merasa iba atau peduli, yang ada Mark malah makin bersemangat untuk memberi penderitaan kepada Jess. Di hari berikutnya, Jess berusaha kabur mumpung tidak mendengar keberadaan Mark. Jess seolah punya harapan saat melihat kunci yang masih nyantol pada pintu. Kemudian ia berusaha untuk mengambil kunci tersebut menggunakan paku. Tapi tak lama kemudian ia mendengar kedatangan sebuah mobil yang sepertinya adalah Mark. Trik yang dilakukan Jess akhirnya berhasil membuat Jess mendapatkan kunci yang ia butuhkan. Lanjut ia pun keluar dari ruangan basement sebelum Mark mengetahui pelariannya. Hampir saja Jess ketahuan oleh Mark yang baru pulang jajan. Namun kali ini Jess kesulitan untuk keluar karena suara pintu bakal terdengar oleh Mark. Mark tiba-tiba dihubungi oleh istrinya. Kemudian Mark berbohong dengan menyebut sedang berada di villa pinggir danau bersama rekan kerjanya. Tak lupa juga ia berjanji akan mengajak istrinya berlibur jika urusan kerjanya sudah beres. Mendengar kasih sayang Mark kepada keluarganya, Jess jadi teringat dengan almarhum sang suami. Tapi ya mau gimana lagi, udah mah janda, disekap penjahat pula. Lalu ketika Mark pergi menuju basement, tiba waktunya Jess untuk kabur meskipun tanpa alas kaki. Aduh, sebatang dahan akhirnya nyocol di kaki Jess yang nyeker di tengah kebun. Sementara Mark terus melakukan pengejaran setelah tidak menemukan Jess di ruang basement.
Jess yang sudah terpojok gak punya pilihan selain kabur melewati sungai. Ia pun sudah gak peduli meskipun aksinya ini bakalan membuat kakinya semakin terasa perih. Setelah keobok-obok dan kebawa arus, Jess merasa lega karena ia sudah berada jauh dengan Mark. Lalu dengan sisa tenaganya, ia lanjut berjalan untuk mencari pertolongan. Dirasa ada yang datang, Jess langsung bersiap dengan senjata popongkol yang ia bawa. Ia pun sudah gak peduli jika memang harus menjadi psikopat, yang penting dirinya bisa selamat. Ternyata itu cuma seorang pemburu yang langsung nyeri dada akibat serangan Jess. Lalu sambil meminta maaf, Jess menceritakan apa yang terjadi, terutama sosok Mark yang telah menculiknya. Lalu Jess minjem telepon dari si Pak Tua, berharap bisa memanggil bantuan secepatnya. Tapi sayang, HP Pak Robert rupanya sudah remek gara-gara ulah Jess tadi. Karena keadaan ini, Robert berniat untuk membawa Jess keluar dari hutan menggunakan mobilnya. Wow, ternyata pintu mobil si Pak Tua terbilang canggih karena bisa calawak otomatis. Tak lupa juga Robert memberikan Jess sepatu untuk melindungi kakinya biar tidak kecugak lagi. Robert bisa menebak bahwa Jess pasti belum makan. Lalu dengan baiknya Robert memberikan perbekalan miliknya yang sama sekali belum ia buka. Sandwiches in the backpack. Can you help yourself? Goat. Robert khawatir orang yang sedang mengejar Jess itu masih berada di sekitar sini. Lalu tak lama kemudian, mobil mereka terhalang oleh sebuah pohon yang menurut Jess itu pasti perbuatan Mark. Kemudian Jess memaksa Robert untuk memindahkan pohon yang sebenarnya mustahil mereka angkat. Sungguh tak disangka si bebel Mark berhasil menyusul Jess. Lalu Jess disuruh untuk bersembunyi biar Robert yang menghadapi Mark si penculik. Okay. Yeah, no, she's with somebody. Jess. Mark tiba-tiba bersandiwara layaknya keluarga Jess yang sedang memanggil polisi. Bahkan ia berbohong dengan menyebut Jess sedang depresi akibat kehilangan suaminya. Nah, Mang Yadi bingung nih, harus percaya kepada Jess atau kepada Mark. Lalu ketika Jess terus menyebut Mark sebagai psikopat, Mark meminta bantuan kepada Robert untuk menenangkan Jess sebelum ngamuk. He's never gonna let you out. No! Let me okay, sweetheart. Help me! First fucking phone! Fuck! Untuk memastikan Mark adalah kakaknya Jess, Robert minta HP agar ia tahu Mark pernah menghubungi polisi. Waduh, Mark bingung dong, hingga ia pun gak mungkin memberikan HP miliknya. Ketika hari sudah maghrib, Mark yang telah menghabisi Robert masih saja memburu Jess yang kian melemah. Sementara Jess bersembunyi di celah bebatuan, sembari beristirahat setelah beberapa hari memacu adrenalin. Jess tak menyangka Mark bisa dengan mudah melacak keberadaannya. Lalu ia nekat untuk kabur meski Mark kini sudah menenteng senjata Robert. Sebuah tembakan di pundak semakin membuat Jess menderita. Namun ia yang masih punya semangat hidup terus berusaha kabur meski harus dengan cara merangkak. Mark sadar jika buruannya masih berada di sekitar sini. Lalu ia meminta Jess untuk menyerah sebelum tewas akibat kehilangan banyak darah. Tapi karena Jess tetap bertahan, Mark menyuruh Jess mengambil senjata jika memang ingin menghabisinya. I know fear when I see it. Not from me. Show me some fucking guts. You hear me?
Di keesokan paginya, Jess melanjutkan pelarian meski tak tahu harus pergi ke arah mana. Namun setelah cukup jauh berjalan, ia melihat Mark yang entah mau ngapain. Rupanya Mark akan mengubur Robert untuk menutupi kejahatannya. Cara ini pun sudah biasa Mark lakukan terhadap para korbannya selama ini. Lalu selagi Mark mengubur Robert, Jess memanfaatkan kesempatan ini untuk kabur menggunakan mobil. Karena kunci mobil dibawa Mark, rencana Jess akhirnya gagal dilakukan. Lalu ketika menemukan HP Mark yang gak dikunci, Jess kini punya harapan untuk memanggil polisi. Mark tidak sadar buruannya sedang bersembunyi di jok belakang. Kemudian ia bergegas pulang sebelum ada yang mengetahui perbuatannya. Jess mendapatkan kunci roda yang bisa ia gunakan sebagai senjata. Kemudian Jess diam-diam memanggil polisi selagi Mark fokus mengemudi. Polsek Kebon Pinus, ada yang bisa kami bantu? Dengan suara yang pelan dan syahdu, Jess menceritakan apa yang sedang ia alami. Tak lupa juga ia meminta para polisi untuk melacak keberadaannya. Mark baru sadar bahwa HP-nya sudah menghilang. Terlihat Jess pun khawatir takut Mark mencari HP ke tempat persembunyiannya. Kecelakaan tak terhindarkan akibat serangan Jess yang terbilang brutal. Tapi untungnya, Jess yang masih memegang HP Mark masih mampu untuk berjalan ketika Mark akan keluar dari mobil. Sadar dirinya masih dikejar, Jess langsung menghubungi istrinya Mark. Lalu ia menceritakan apa yang telah terjadi, terutama kejahatan yang dilakukan Mark selama ini. Meskipun sempat gak percaya, istrinya Mark meminta penjelasan kepada suaminya. Kemudian Jess langsung memberikan kesempatan kepada Mark untuk mengakui semuanya. Mark jelas gak mungkin menceritakan kepsikopatannya kepada sang istri. Jadi daripada rumah tangganya hancur, Mark memilih untuk menghabisi Jess saja. Perjuangan panjang Jess akhirnya berhasil membunuh Mark yang punya kelainan mental. Tak lama kemudian polisi Bombay Kecamatan Perindapan pun datang ketika semuanya sudah selesai. Secara keseluruhan, cerita di film ini terbilang sama persis dengan film Don't Move yang pernah kita bahas sebelumnya. Latar dan karakternya pun sama, di mana seorang ayah yang penyayang punya jiwa seorang psikopat yang hobi memberikan penderitaan kepada orang lain. Memang sedikit informasi tentang kehidupan Mark bersama keluarganya. Dan bisa saja loh, kasih sayang Mark terhadap keluarganya cuma gimmick semata. Mungkin karena Mark punya banyak beban hidup, hingga ia pun melampiaskan kemarahannya terhadap orang-orang yang gak berdosa seperti Jess. Jika ada tambahan, komen guys ya. Jangan gibahin keluarga si Mark. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Tonton video klip lainnya ya. Terima kasih dan sampai jumpa.